Beberapa hari terakhir, dunia musik dihebohkan dengan fenomena yang unik, yakni munculnya dua grup idola fiksi, Handrix dan Saja Boys, yang secara mengejutkan mendominasi tangga nada Spotify. Kehadiran mereka memicu kehebohan bukan hanya karena status mereka sebagai grup fiksi, tetapi juga karena konsistensi mereka dalam merajai platform streaming musik global tersebut. Handrix dengan lagu andalannya Golden berhasil menduduki peringkat kedua dalam daftar lagu viral Spotify. Di Amerika Serikat, Golden juga menempati posisi kedua di US Spotify Daily Top Songs dan mencapai 10 besar di Billboard Hot 100, menjadikannya lagu dari grup K-pop wanita fiksi pertama yang mencapai prestasi ini, melampaui rekor Blackpink sebelumnya. Sementara itu, Saja Boys tak kalah mencuri perhatian. Dengan single berjudul Your Idol, mereka berhasil menempati posisi keempat di tangga nada yang sama. Bahkan berhasil menduduki peringkat 3 di US Spotify Daily Top Songs. Fenomena ini semakin menarik perhatian mengingat pada periode yang bersamaan, sejumlah grup K-pop yang lebih dulu populer dan memiliki basis penggemar yang solid juga merilis lagu baru. Namun, bahkan grup-grup besar seperti Heart to Heart dengan Style, Baby Monster dengan Hot Sauce, Twice dengan This Is For, hingga Blackpink dengan Jump belum mampu menggeser dominasi lagu-lagu fiksi dari Handrix dan Saja Boys, setidaknya sampai proses video ini diproduksi. Keberhasilan dua grup fiksi ini menunjukkan pergeseran menarik dalam lanskap industri musik, di mana kualitas dan daya tarik konten, bahkan dari entitas non-nyata, mampu bersaing dan bahkan mengungguli musisi sungguhan di platform digital. Fenomena Handrix dan Saja Boys yang mendominasi tangga nada Spotify telah memicu berbagai diskusi di kalangan penikmat musik, baik dari penggemar biasa hingga kalangan influencer. Terdapat beberapa pihak yang menghubungkan kesuksesan luar biasa grup idola fiksi ini dengan perkembangan pesat artificial intelligence (AI) di dunia musik. Beberapa pihak berpendapat bahwa kini masa training yang panjang, latihan keras yang menguras tenaga, penguasaan alat musik yang mendalam dan bahkan bakat musik yang tinggi dari para musis maupun idol, pada akhirnya tidak akan mampu mengalahkan musisi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Fenomena dalam dunia musik ini memunculkan asumsi, apakah fenomena Handrix dan Saja Boys ini merupakan tanda bahwa artificial intelligence (AI) akan mendominasi industri musik dunia. Dalam video kali ini, Pin Bermusik akan mencoba mengomentari fenomena Handrix dan Saja Boys yang sedang menggemparkan dunia musik. Handrix dan Saja Boys adalah dua grup idola fiksi sentral dalam serial animasi original K-pop Demon Hunter. Animasi ini diproduksi oleh Sony Pictures Animation, studio yang juga dikenal dengan kualitas visual luar biasa dari serial Spider-Verse, dan telah tayang secara eksklusif di Netflix sejak 20 Juni 2025. Kualitas produksi yang tinggi ini, mulai dari animasi hingga unsur lainnya, dengan cepat membuat kedua grup ini mendapat atensi besar dari penggemar. Handrix adalah girl group yang terdiri dari 3 anggota, sementara Saja Boys merupakan boy group yang beranggotakan 5 orang. Kedua grup ini tidak hanya memukau dengan penampilan panggung mereka, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam narasi K-pop Demon Hunter. Kedua grup ini, Handrix dan Saja Boys, memang tampak sempurna dalam setiap detailnya, dari visual hingga musik. Namun di balik persona panggung mereka yang memukau dan kualitas produksi animasi yang futuristik, ternyata di balik layar, mereka sepenuhnya didukung oleh tim kreator manusia yang profesional. Setiap aspek dari kreasi mereka, mulai dari akting suara dan vokal, hingga produksi musik dan koreografi tari, sepenuhnya merupakan hasil karya tangan manusia. Dedikasi tim kreator nyata inilah yang menghidupkan kedua grup ini. Untuk Handrix, ketiga karakter vokalnya diisi oleh penyanyi profesional. Bahkan, salah satu karakter yakni Rumi, pengisi suaranya pernah menjalani masa trainee selama 10 tahun di SM Entertainment yang merupakan agensi besar di industri musik Korea Selatan, menunjukkan kualitas dan pengalaman yang luar biasa. Sementara itu, di sisi Saja Boys, kelima karakternya dipercayakan kepada individu-individu yang sudah lama berkecimpung di industri musik.
Menariknya, salah satu pengisi suara mereka adalah mantan idola dari grup K-pop legendaris, U-KISS, menambah kedalaman dan kredibilitas pada performa vokal Saja Boys. Kurang lebih 8 lagu yang dibawakan oleh personil Huntrix dan Saja Boys juga diproduksi oleh para profesional yang sangat berpengalaman dalam menciptakan hits di kancah K-pop. Beberapa produser musik yang terlibat bahkan pernah menjadi bagian dari proyek-proyek besar untuk grup-grup idola papan atas seperti BTS, TXT, Big Bang, dan banyak lagi. Ini memastikan bahwa setiap lagu tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki kualitas standar industri K-pop yang sangat tinggi. Maka dari itu, sebenarnya Huntrix dan Saja Boys bukan merupakan entitas hasil AI. Vokal, musik, dan koreografi mereka diciptakan oleh para profesional K-pop berpengalaman, termasuk penyanyi dan produser hits, sehingga menghasilkan kesuksesan pada kedua grup idol Fitski tersebut dalam mendominasi dunia musik. Namun memang, Huntrix dan Saja Boys juga tidak bisa sepenuhnya disebut nyata, atau 100% manusia. Masih ada unsur mesin dalam diri mereka, terutama dari segi visual. Karakter-karakter ini dihidupkan melalui teknologi animasi digital canggih, sehingga tetap memiliki unsur artifisial di dalamnya. Munculnya Huntrix dan Saja Boys telah menjadi fenomena menarik dalam industri musik global, memicu perdebatan tentang peran teknologi versus sentuhan manusia. Namun peristiwa seperti ini tidak pertama kali terjadi. Pada industri musik Jepang, pernah berhasil menciptakan artificial idol yang suara dan visualnya murni diproduksi dengan mesin. Dengan konteks, teknologi produksi musik belum secanggih sekarang, tentu membuat dunia musik heboh, dan otomatis para idol tersebutlah yang mengambil dominasi tangga musik Jepang. Dua nama besar yang sering disebut dalam konteks ini adalah Hatsune Miku dan Kizuna Ai. Hatsune Miku sebagai ikon idol virtual yang tergabung dalam Vocaloid merepresentasikan esensi idol artificial murni. Visual dan suaranya sepenuhnya adalah hasil ciptaan unquote mesin, tanpa melibatkan aktris suara atau pemeran manusia. Meskipun demikian, Miku telah membuktikan bahwa idol artificial mampu membangkitkan antusiasme publik yang luar biasa. Buktinya, ia secara rutin mengadakan Miku Expo, tur konser global, setiap tahun dari 2014 hingga 2025. Bahkan berhasil tampil di panggung sebesar Coachella pada tahun 2024. Senada dengan Miku, ada juga Kizuna Ai, yang sering dijuluki sepuh para VTuber. Debutnya sebagai VTuber pada tahun 2016 membawanya pada karir menyanyi yang kian menanjak, dengan fokus produksi musik yang semakin kuat di tahun 2025 ini. Sama seperti Hatsune Miku, Kizuna Ai juga merupakan idol artificial yang sukses menarik atensi massa dan terbukti berhasil menggelar beberapa konser besar. Fenomena Hatsune Miku dan Kizuna Ai sangat fenomenal, tidak hanya di Jepang, tetapi juga di seluruh dunia. Mereka sempat mendominasi tangga musik Jepang, mirip dengan keberhasilan Huntrix dan Saja Boys. Namun seiring waktu, dominasi mereka menunjukkan bahwa popularitas idol artificial tidak bersifat abadi. Di Jepang, setiap tahunnya bermunculan musisi-musisi baru dengan kekhasan dan gebrakan masing-masing. Ambil contoh YOASOBI dan Rurouni Kakeru, Ratu Yums dengan Sparkle, atau Kenshi Yonezu dengan Lemon. Yang semuanya mampu merajai tangga musik Jepang bahkan dunia. Tak hanya itu, musisi-musisi veteran Jepang pun tak kalah unjuk gigi.
Lihat saja kiprah band rock seperti One Ok Rock dengan vokalisnya Taka yang semakin terkenal, Iki Monogakari yang vokalisnya Kyoe Yoshioka beberapa tahun ini mendapat atensi karena merilis single solo baru, atau Flow yang meskipun telah berkarir selama 27 tahun, tapi tetap memiliki basis penggemar yang kuat. Fenomena kompetisi artificial idol dan musisi nyata ini menegaskan bahwa kehadiran idol atau musisi artificial tidak akan bisa mendominasi dunia musik selamanya. Pada akhirnya, manusia akan senantiasa mencari sesuatu yang nyata, real, genuine, bukan sesuatu yang terasa artificial, karena karya musik adalah sebuah produk budaya. Musik adalah produk budaya karena ia lahir dari proses berpikir dan merasakan manusia yang dipengaruhi kuat oleh interaksi dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Ini berarti setiap karya musik yang diproduksi dan dikonsumsi sangat dipengaruhi oleh apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan individu maupun komunitas pada waktu tertentu. Hal ini selaras dengan fungsi kognitif dan fungsi emosional musik bagi pendengarnya. Pertama, fungsi kognitif atau pikiran. Kita mendengarkan musik untuk mencari ide baru atau menguatkan pemikiran yang sudah ada. Misalnya, jika kamu sedang berjuang tapi tak mau menyerah, lagu-lagu motivasi bisa jadi penguat keyakinanmu. Fungsi emosional atau perasaan. Musik bisa mengubah atau memperkuat suasana hati kita. Contohnya, saat patah hati, lagu sedih bisa jadi teman untuk meluapkan dan mendalami perasaanmu. Maka dari itu, manusia secara inheren akan selalu mencari sesuatu yang real, genuine, atau nyata dalam musik. Mereka mencari karya yang mampu mewakili apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan pendengar pada saat itu. Karya musik yang nyata mengandung unsur pikiran dan perasaan musisi yang jujur, yang dipengaruhi oleh konteks sosial mereka. Ini menciptakan dinamika dan penekanan dalam karya yang mampu menjangkau emosi pendengar. Pada akhirnya, disinilah letak keberhasilan sebuah karya musik dalam industri. Kemampuannya untuk menjangkau banyak manusia, baik dari segi pikiran maupun perasaan, menjadikannya produk budaya yang berharga dan memiliki dampak besar. Musik bukan hanya suara, melainkan jembatan emosional dan intelektual antar manusia. Musik sebagai produk budaya menunjukkan bagaimana karya musik sebagai entitas nyata yang diciptakan oleh manusia memiliki daya saing dan bahkan mampu melampaui karya yang dihasilkan tanpa campur tangan emosi dan pengalaman manusia sejati. Huntrix dan Saya Boys bisa mencapai kesuksesannya sekarang dikarenakan di balik layar mereka mempunyai tim-tim produksi yang sudah berpengalaman dalam menciptakan hits di dunia K-pop. Tiap-tiap persen yang dialami oleh manusia-manusia yang hidup di dunia nyata tersebut, Huntrix dan Saya Boys tidak akan bisa mendominasi industri musik dunia. Sebagai penutup, para musisi tidak perlu merasa khawatir atau bahkan anti terhadap fenomena seperti Huntrix, Saya Boys, atau bentuk artifisial lainnya. Kecerdasan buatan tidak akan pernah sepenuhnya mendominasi industri musik dunia, selama manusia masih memiliki kemampuan untuk berpikir dan merasakan. Maka, teruslah berlatih, bekerja keras, dan kembangkan minat serta bakat kalian, wahai para musisi. Karya kita akan tetap bertahan dari gempuran AI selama manusia terus memegang teguh akal sehat dan hati nuraninya. Ini adalah jaminan bahwa keaslian dan emosi manusia akan selalu menemukan tempat dalam industri musik. Rambo, when we shoot my words, I go Rambo. Took blood, sweat, and tears to look natural. That's how it's done, done, done.